Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sekarang kita akan update on-chain analysis. Ya, update kali ini mungkin dengan tema Bitcoin yang masih bingung nih mau kemana. Ya, karena kalau kita lihat dia mulai ya sedikit melemah momentum bullishnya dari kemarin-kemarin dan mulai ke-reject oleh EMA20 di daily ya. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi secara on-chain? Oke, sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain itu juga karena on-chain analysis ini bukanlah suatu segmen yang daily ya, bukan suatu segmen yang rutin, maka gue akan coba jelaskan dulu secara simpel apa itu on-chain analysis ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency ya, di mana mereka itu mempelajari atau bukan mempelajari, lebih tepatnya memvisualisasikan apa yang terjadi secara on-chain. Nah, on-chain ini adalah data dari blockchain tentunya ya, sesuai dengan namanya udah very suggestive juga ya. Kenapa kita analisa? Karena data dari on-chain atau dari blockchain ini adalah data yang immutable, tidak bisa diganggu-gugat. Saat sudah dicatat tidak bisa tiba-tiba nggak jadi deh dikoreksi, nggak bisa ya. Berbeda dengan misalkan perbankan yang technically speaking sama-sama suatu ledger ya. Tapi perbedaannya kalau perbankan ledgernya adalah satu ledger yang centralized, semuanya dikontrol oleh server dari ya bank tersebut ya. Tapi kalau kripto, contoh Bitcoin ya, kalau kripto lain ada juga yang kacau sih. Tapi untuk Bitcoin, the gold standardnya ya kita bisa lihat dari sekarang sampai selamanya tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya adalah transaksi pertama dari Halvini dari Satoshi Nakamoto ke Halvini, salah satu tim yang mendevelop Bitcoin di awal-awal ya. Itu akan tetap menjadi transaksi pertama, tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Nah, maka dari itu di sini kita bisa lihat pergerakan bandar, miners dan retailers ya. Nah, ini orang-orang Indo paling suka nih. Wah, bandar. Kita bisa lihat bandar mau kemana ya. Di Indo tuh suka ada kayak semacam pengkultusan bandar sepertinya ya. Banyak orang yang berpikir bahwa bandar itu nggak pernah kalah, nggak pernah salah gitu ya. Tetapi on-chain justru membuktikan pada faktanya bandar itu nggak selalu benar. Mereka kadang-kadang rugi, kadang-kadang cut loss gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi ini bukanlah pengganti TA ataupun pengganti fundamental. No, ini adalah data tambahan lagi supaya kita semakin semakin akurat ya. Oke, penjelasan beres, kita langsung masuk aja ke yang pertama, yaitu adalah Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow? Karena Net Flow ini adalah inflow kurangi outflow, jadi langsung ketemu selisihnya. Nggak perlu kita hitung secara manual. Kalau ada orang ngebahas cuma outflow doang, nggak dihitung net flow-nya, berarti itu datanya belum lengkap. Ya, vice versa, inflow juga ya. Jadi lagi-lagi pakai net flow deh, ya simpelnya kayak gitu deh ya. Nah, kalau kita di sini akan ada dua bar hijau dan bar merah. Biasanya merah itu adalah bearish, tetapi kali ini kebalik ya, karena merah ini menunjukkan outflow. Loh, kenapa outflow jadi bagus bang? Gini, logikanya gini ya, outflow ini dari mana? Dari exchanger yang ada di sini semua nih ya, ini exchanger besar dari Binance, Bybit, Bitforex, Bitam, ya yang gede-gede semua di sini deh ya. Keluar dari mereka masuk ke mana kira-kira? Ya masuknya ke wallet kan. Ke hardware wallet bisa, ke OneKey, ke Tangem, atau mungkin pun ke MetaMask dan seterusnya. Pertanyaan gue satu, menurut lu kalau lu kirim ke wallet eksternal ya, itu possibility-nya buat apa? Buat dipegang jangka panjang, kemungkinan besar seperti itu. Makanya ini adalah data possible buying atau possible accumulation. Kalau kita lihat ya di 2022 di sini ya, di mana Bitcoin basically ya ini bottom Bitcoin nih, waktu yang gue udah bilang ayo akumulasi ya, datanya bagus semua. Apa yang terjadi? Para bandar dan retailers melakukan akumulasi, bahkan termasuk yang paling besarnya itu di tanggal 9 November di mana itu bottom ya di 15.800-an. Apa yang terjadi? Akumulasi besar-besaran oleh bandar ya. Di sini outflow 30.000 ya, 30.000 BTC. Di sini 13.000, di sini 39.000. Itu berapa miliar ya? Nah, itu akumulasi semua di sini ya. Wah, banyak orang pikir, wah bandar berarti nggak pernah salah dong. Ya nggak juga sih. Ini faktanya ada juga nih inflow gede. Ternyata ya oke-oke aja setelah itu ya. Jadi lagi-lagi ini bisa menunjukkan possible buying ya. Nah, sekarang datanya gimana bang?
Datanya ya kita lihat dari sini deh ya, dari awal April deh kalau bisa lebih fair di sini awal April sampai sekarang yang terjadi lebih banyaknya adalah akumulasi. Walaupun drop ya. Akumulasi gede nggak Bang? Nggak segede yang kayak waktu itu sih. Mungkin yang sedikit ekstrim di sini nih, tanggal 1 April ya, di mana dia ada outflow sebesar 19.000. Dan sekali lagi, bandar bukan dewa, outflow ternyata dump ya. Jadi lagi-lagi kita nggak bisa tutup mata ngelihat, oh oke outflow berarti kita beli. Wah, atau malah lebih parah, outflow kita ngelong, taunya jeprut ya. Jadi jangan seperti itu juga. Ini adalah data tambahan lagi supaya kita lebih kebayang pergerakan dari para pemain besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini terutama setelah dia mulai Bitcoin mulai kehilangan momentum, membuat lower low, lower high, dan sekarang ada kemungkinan lower low lagi. Secara garis besar lebih banyak terjadi outflow, kecuali di sini nih tanggal 24 banyak terjadi inflow yang dilanjut dengan ya BTC yang lanjut membuat lower low ya. Tapi kalau secara spotnya in general sih masih belum bisa dibilang ada conclusion yang jelas begitu, karena ya lu lihat sendiri dibandingkan dengan di sini ya, para bandar lebih banyak akumulasi. Di sini enggak ya, mereka cenderung lebih berhati-hati walaupun dengan bias lebih banyak melakukan akumulasi ya. Untuk miners ini sama ya, sama-sama net flow juga. Cara ngitungnya persis, cuma perbedaannya dihitungnya itu dari mining pool ya. Ini mining pool terbesar di dunia, dia ambil datanya semua ya. Kalau kita lihat dia lebih galau lagi malah ya. Sering kali tidak aktif, tiba-tiba inflow ya, tiba-tiba outflow ya. Tapi kalau miners ini kalau gue lihat ya sejak udah lumayan lama nih, dari pokoknya Bitcoin udah mulai ketemu new all time high tuh jadi sporadik gitu, kayak jujurnya nggak ketemu pattern yang jelas. Kalau gua rasa karena sudah mendekati ke halving juga, jadi mereka harus ada adjustment. Makanya mungkin mereka harus tiba-tiba sudden inflow, sudden outflow, karena ada expenditures yang tentunya berubah ya. Seperti yang kita tahu, halving itu membuat block reward jadi setengah. Itu otomatis sangat mempengaruhi miners ya. Makanya mungkin datanya jadi sedikit aneh belakangan ini setelah mendekati ke halving dan setelah halving ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya secara posisi spot. Overall, para bandar dan retailers masih cenderung melakukan akumulasi secara spot ya. Tetapi ya tidak seperti di sini ya, nggak seperti waktu dia habis tembus new all time high. New all time high di sini outflow-nya gila, 14.000, 17.000 dan seterusnya ya. Sekarang jadi nanggung. Kenapa? Karena ya kemungkinan besar mereka pun bingung, ini market mau lanjut kemana nih? Gitu ya. Oke, itu data spot. Sekarang pertanyaannya adalah leverage. Apakah para trader futures banyak yang mulai over leverage nih? Kalau mulai over leverage berarti kita bisa melihat ada potensi terjadi apa? Ya antara short squeeze atau long squeeze. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan pada hari ini, Toshi Crypto Indonesia dan BitGet memberikan lo berita bahagia, di mana kita bisa mendapatkan 4 BGB untuk perdagangan pertama kita. Dan promosi ini time limited ya, jadi ada waktunya ya. Ini berlangsung dari tanggal 17 April sampai tanggal 30. Jadi masih ada waktu ya, tetapi secepatnya lu ikuti. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi promo eksklusif seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah tugas kita bisa memenangkan 4 BGB dengan volume perdagangan ya. Selama periode promosi dapatkan total volume perdagangan lebih dari 100 USDT. As easy as that ya. Aturannya apa? Sekali lagi lu harus menggunakan link referral kita di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan tautan atau link kita maka lu tidak akan mendapatkan hadiah ini ya. Jadi simpel banget, tinggal melakukan perdagangan pertama lebih dari 100 USD dalam perdagangan spot dan futures akan mendapatkan 4 BGB ya. Secara ketentuan lu bisa pause dulu di sini, lihat semuanya, kalau sudah cocok, sudah srek, semuanya sudah oke, silakan diikuti. Sekali lagi, event ini adalah bukan event bukan event bebas dari BitGet, tapi ini event yang harus menggunakan link referral kita di bawah. Kalau tidak pakai link itu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah 4 BGB ya. Sekali lagi, buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ini apaan Bang? Ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya apa Bang?
Simpelnya nih garis ungu makin tinggi, makin besar leverage, makin rendah ya berarti otomatis vice versa ya. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kita bisa melihat possibility terjadi apa, long squeeze, short squeeze, dan juga kita tentunya bisa melihat ya kemarin kenapa market ngedrop, apa korelasinya ya. Nah, untuk short squeeze kita ambil contohnya itu di mana ya? Yang paling gampang tuh di sini kayaknya nih. Short squeeze nih. Nah, kita bisa lihat estimated leverage ratio turun, di waktu bersamaan harga naik dengan tajam. Kadang-kadang bikin silang, nggak harus, tapi kadang-kadang kalau ekstrim sampai bikin silang. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan posisi short yang mungkin di sini yang overconfident berpikir market akan lanjut turun, ternyata malah bangkrut alias kena liquid. Nah, saat posisi short itu kena liquid, maka selling pressure berkurang. Selling pressure berkurang, harga bisa ngepump. Gitu. Jadi efek domino ya, efek domino. Satu kepukul atau satu ketarik atau satu jatuh semua gitu kasarnya ya. Jadi posisi short di sini yang tadinya mungkin harusnya nggak kena liquid, gara-gara yang ini kena liquid jadi naik dan semua kehajar posisi shortnya. Makanya disebut sebagai short squeeze. Long squeeze, same logic kita balikin ya, same logic kita balikin. Long squeeze itu ya estimated leverage ratio drop bersamaan dengan harga. Gitu. Ini menunjukkan bahwa posisi long terlalu overconfident, dia pikir lanjut naik, ternyata turun. Waktu turun si A kena liquid, turun lagi B kena ke C dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi belakangan ini? Kalau kita terakhir bahas di sini ya, yang terjadi ini adalah classic apa? Long squeeze. Banyak orang overconfident, 70.000 all time high, nggak ada turun-turun bang katanya ya, nggak ada tuh koreksi-koreksi, bull market, hancur ya. Dari angka ya 71.000 drop sampai paling rendahnya tuh kemarin ke 61.000, bahkan kalau lu cek weeknya itu sampai ke angka 59.000 something ya. Jadi ingat, bull market bukan berarti tidak ada koreksi. Dan kadang-kadang yang bikin jadi parah seperti ini dropnya adalah trader futures. Karena mereka overconfident dengan posisi long mereka. Ya lu lihat sendiri nih ya. Leverage naik kok. Naik. Tiba-tiba apa? Loh kok turun? Pam amblas. Ya, posisi longnya banyak yang kena liquid, banyak yang cut loss. Ujungnya efek domino dan classic long squeeze. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata peningkatan ke angka 66.000 ini sepertinya terjadi karena leverage. Kita lihat korelasinya ya. Peningkatan hari ke harinya sangat bersamaan dengan estimated leverage ratio. Dan ternyata tanggal 22 April kemarin drop sampai ke angka 63.000 ya, dari 66 sampai ke 63.000 pun ternyata adalah long squeeze lagi, tapi dengan skala yang lebih kecil dibandingkan di sini ya. Lu bisa lihat sini turun ya. Tapi kayaknya nggak kapok nih. Leverage mulai naik lagi ke atas. Jadi kalau kita lihat di sini ada kemungkinan terjadi squeeze lagi nih ya. Tapi kali ini apakah lagi-lagi posisi long yang kehajar atau jangan-jangan karena resilience mereka posisi longnya ini masih ada yang bertahan, trader yang buka posisi long dan mulai kebentuk momentum yang cukup supaya dia bisa malah melakukan short squeeze. Itu juga bisa terjadi ya. Tapi for now dengan fundamental seperti sekarang lebih cenderung bisa terjadi long squeeze lagi. Ya, tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan bisa saja ini waktunya pembalasan dari para trader futures yang memegang posisi long yang mungkin masih bertahan dari di sini ya, udah minus tapi masih ditahan, mulai kebentuk posisi long dan ya mungkin sekarang giliran posisi short yang kena squeeze. We'll see. Tapi intinya apa? Buat lo yang mau buka posisi futures hati-hati, ada storm yang mulai brewing di sini ya, mulai ada peningkatan leverage lagi. Kalau sampai udah cukup tinggi, harga belum kemana-mana, nah itu juga salah satu yang lo harus hati-hati karena akan terjadi volatility di market ya. Oke, itu estimated leverage ratio. Selanjutnya kita ke MVRV. Dan untuk MVRV kita bisa lihat di sini kondisinya itu masih di bawah D3 ya, masih di bawah D3, artinya masih belum over leverage. Sebenarnya udah masuk ke bukan over leverage tapi overbought ya. Overbought itu udah sampai 3,7. Ini masih belum, jadi untuk sekarang masih aman sepertinya ya. Jadi nanti kalau sampai udah dekat-dekat ketiga mungkin kita akan update, itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi salah satu target TP. For now malah turun ya. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.